Udah kan? Udah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kebanggaan kita, Okenas. Baik kawan-kawan semua, adik-adik semua, pada kesempatan ini kita akan berbagi informasi tentang macam-macam injeksi yang wajib adik-adik keperawatan semua harus tahu. Injeksi ini pada umumnya sudah dipelajarin di perkuliahan atau di kampus. Nah, kita di sini akan mencoba membantu untuk mereviewnya dan gimana cara mempraktekannya. Baik, apa aja injeksi yang 4 itu? Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama itu ada injeksi IM yang sudah familiar, yaitu intramuskuler. Yang kedua ada IV, intravena. Yang ketiga ada SC, subkutan. Dan yang keempat ada IC atau intrakutan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang injeksi IM. Apa itu injeksi IM? Injeksi IM atau intramuskuler yaitu pemberian injeksi atau obat melalui bukan pembuluh atau jaringan otot supaya diabsorpsi lebih cepat daripada di bagian SC. Nah, letaknya untuk pemberian injeksi IM ini ditusukkan jarumnya sekitar 90 derajat. Di mana letak penyuntikannya? Itu bisa di lengan, di paha, bisa di pantat atau bokong. Kalau di teori disebutkan di sepertiga sias. Nah, apa aja alatnya yang perlu disiapkan untuk melakukan injeksi IM atau intramuskuler? Mari kita lihat. Alatnya yang perlu kita siapkan cukup sederhana, yaitu ada handscoon, kedua bengkok, ketiga itu alkohol swab atau alkohol, 3 plester, yang keempat adalah squid atau suntikan, dan kelima jangan lupa relawan yang itu. Oke, inilah relawan kita yang bersedia untuk disuntik IM. Silakan Pak. Di sini. Ya, jangan tegang, kita pakai handscoonnya dulu. Aku kok tegang ya Pak. Santai aja mas, jangan bikin tegang. Ini cuma sebentar Pak. Ini mau beneran atau cuma pura-pura mas? Jangan suntik. Baik, kita sudah siapkan alat. Kita buka dulu bagian yang akan disuntik. Kita siapkan jarum suntiknya. Bersihkan dulu daerah yang mau kita suntik dengan alkohol swab, sedikit sekali aja. Cara penyuntikannya, masukkan jarum secara perlahan. Jangan lupa kalau sudah masuk kita fiksasi. Jangan biarkan jarumnya goyang-goyang, nanti yang disuntik jadi sakit. Aspirasi sedikit. Kalau tidak ada darah, berarti pas masuknya baru kita masukin. Nah, begitu. Cabut, set, lagi. Gimana? Ngerti? Injeksi yang kedua yaitu IV. IV yaitu injeksi intravena, dilakukan langsung di pembuluh vena, dengan tujuan agar obat yang dimasukkan cepat terabsorpsi di darah. Ini biasanya suntikan atau untuk memasukkan obat yang untuk lihat cepat seperti kayak di rumah sakit jiwa diazepam, atau pemberian obat-obat yang banyak yang dari rumah sakit seperti obat sakit perut atau obat anti mual bisa disuntikan di vena. Bisa juga untuk keperluan pengambilan darah, pemeriksaan darah, untuk pemeriksaan HB ataupun cek tipoid bisa diambil di pembuluh darah vena. Terus, apa aja yang perlu kita siapkan? Kita lihat. Pasiennya tetap kita Bapak Adi yang bersedia menjadi pasien. Jangan lupa turning padnya sama alatnya, kita siapkan alat. Handscoon kita pakai, jangan lupa. Nah,
kita pilih vena yang besar. Kita coba dulu ya, kita lihat Bapak ini venanya besar-besar atau enggak. Genggam Pak, gemeter. genggam. Santai aja Pak ya. Kita pakai skull swabnya. Lu kapan training gitu? Sering Pak, tiap hari di UGD hampir banyak pengambilan darah. Nah kita akan coba pengambilan darah vena ini secara langsung ya. Kita coba, Bapak Adi bersedia untuk diambil darahnya. Sudutnya kita ambil IV ini 25 sampai 30 derajat. Disesuaikan aja di mana yang akan ditusuk. Di sini. Nah, sudah ada darahnya, tinggal ambil sedikit. Nah, seperti itu. Kalau pasang wet, pas. Nah, nggak sakit kan Pak? Darahnya nih Pak. Nah, sudah dapat. Gampang kan? Jadi apa yang dirasakan ketika jarum itu sudah masuk ke dalam tepat menusuk pembuluh darah Kak? Apakah ada perbedaannya jika masuk dan tidak? Untuk mengetahuinya, kita setelah masukin jarum ke pembuluh vena akan terasa kayak masuk di lubang, kayak di bagian lubang yang masuk, terus harus keluar darahnya, langsung keluar darah. Kalau langsung keluar darah berarti itu masuk ke pembuluh venanya. Berarti seperti terasa selenduk. Berarti sudah masuk ya Kak? Bahasanya seperti Iya. Gimana Pak? Nggak sakit kan? Enggak Pak. Baiklah, untuk yang ketiga, injeksi yang ketiga itu adalah injeksi SC atau subkutan. Nah, injeksi subkutan ini fungsinya untuk memasukkan obat agar diabsorpsinya lebih lambat daripada injeksi IM. Nah, itu biasanya atau derajat kemiringan untuk memasukkan jarumnya sekitar 45 derajat. Injeksi IC ini contohnya untuk pemberian insulin untuk pasien-pasien dengan DM atau diabetes mellitus. Untuk alat dan bahannya sama aja nggak Kak? Alat dan bahan sama aja, cuman untuk nalnya kita ganti untuk yang nal yang 1 cc yang lebih kecil. Ya. Oke Kak, lanjut. Yang kita samakan, cuman ini tidak seperti yang IV tadi. Pak Adi, harap tenang, diganti aja nalnya untuk yang 1 cc. Nah, bisa di lengan atau di perut. Nah, kalau di lengan sama aja dengan injeksi IM. Jangan lupa pakai alkohol sekali saja. Set. Nah, derajat kemiringannya 45 derajat. Nah, kira-kira seperti ini. Kita masukkan perlahan. Jangan lupa fiksasi. Kita tarik aspirasi dulu. Kalau nggak ada darah baru masukin. Set. Nah, gampang kan? Adik-adik bisa coba dengan teman satu kelasnya biasanya. Kita dulu coba-coba dulu. Sebelum kita di lapangan, kita belajar dulu dengan kawan-kawan. Oke, itu injeksi SC. Selanjutnya itu yang keempat ada injeksi IC atau intrakutan. Bedanya intrakutan sama subkutan apakah? Subkutan itu di jaringan otot. Kalau IC ini intrakutan di jaringan kulit. Jadi nggak masuk sampai ke dalam, cuman di bagian kulitnya. Dan ini kegunaannya untuk keperluan cek alergi atau skin test. Nah, nanti kita praktekkan di sini. Alatnya sama aja. Kita gunakan kayak tadi bengkok, alkohol, plaster, sama untuk spuitnya atau nalnya kita gunakan yang 1 cc. Kita coba ya. Oke, kita akan praktek injeksi IC. Alat yang disiapkan sama aja, bengkok, spuitnya jangan lupa, alkohol, sama pulpen. Nanti untuk menandain jam berapa dan di mana lokasinya. Jangan lupa kita bersihkan dulu dengan alkohol. Di mana yang akan ditusuk? Biasanya di lengan, bisa sebelah kanan atau sebelah kiri. 1 kali aja. Nah, masukkan suntik injeksi IC dengan kemiringan 15 sampai 20 derajat. Ini ke jaringan kulit ya, bukan jaringan otot. Jadi setipis mungkin di jaringan kulit seperti ini. Setelah masukkan cairannya ke kulit ini sampai timbul seperti ada
gelembung atau apa ya namanya, gelembung kecil di sini. Nah setelah itu keluar gelembung, kita harus lingkarin di mana kita tadi injeksinya dengan bulatan. Nah jangan lupa ditulis jamnya, jam berapa, kayak jam 16.00, sama obat yang dimasukin, contohnya atau Septri. Ini tunggu 15-20 menit. Kalau tidak ada alergi berarti dia tidak timbul kemerahan, tidak timbul gatal, dan tidak timbul bintik-bintik di daerah area yang kita suntik tadi. Tetapi kalau dia ada alergi, dia akan timbul kemerahan, bintik, ataupun pasiennya merasa gatal di daerah yang kita suntik tadi. Begitu penjelasan tentang injeksi IJ. Demikian tadi video dari Okenes yang dapat kita bagi. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Saya Umri Afrizal Dan saya Adi Fikrinas, beserta di sana ada Bung Dev. Sampai jumpa lagi. Salam Okenes. Udah kan? Udah sakit. Kaget aja kan? Ini gue udah biasa doang. Iya. Kalau cuma buat bahan praktek mah males. Tapi dapat loh. Ini akhirnya ini sering pakai. Iya, ya.